Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizali. Saya mahasiswa dari Universitas Pancasakti Tegal, Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kali ini saya akan membahas tentang kehidupan di era COVID-19 ini, di era pandemi. Seperti yang kalian tahu, COVID-19 ini adalah virus yang bisa dikatakan membahayakan. Karena apa? Karena sudah banyak yang menjadi korban karena virus COVID-19 ini. Pemerintah pun melakukan tindakan dengan menerapkan protokol kesehatan dan melakukan lockdown di beberapa kota yang secara tidak langsung mengakibatkan beberapa dampak. Banyak dampak yang timbul karena COVID-19 ini. Sebagai contoh, dampak ekonomi terhadap dunia usaha, baik dampak terhadap perusahaan maupun dampak terhadap karyawan. Beberapa contoh dampak terhadap perusahaan seperti berkurangnya produksi, berkurangnya penghasilan yang mengakibatkan kerugian perusahaan, dan mungkin masih banyak dampak lain. Dan beberapa contoh dampak terhadap karyawan seperti pemotongan gaji, atau bahkan paling parah sampai pemutusan hubungan kerja yang mengakibatkan banyak karyawan yang dirumahkan, bisa disebutkan seperti PHK. Oke, kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah wawancara dengan klien saya sendiri. Silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ahmad Fajar Rizky, tanggal lahir Brebes 19 November tahun 2000, dan alamat di Pasar Batang, Brebes. Oke. Saya di sini akan melakukan sebuah wawancara tentang kesibukan Anda. Kesibukan kali ini itu apa sih Mas namanya? Kesibukan saya sekarang bekerja dan kuliah. Untuk bekerja, saya bekerja dari lulus SMA tahun 2015 dan baru kuliah tahun ini. Kalau boleh tahu, itu bekerjanya di mana Mas? Saya bekerja di salah satu mall di Tegal, di Jogja Mall Tegal, bagian informasi. Bagian informasi. Yang saya tanyakan di sini, pola kerjanya Mas itu. Jadi kayak pola kerjanya itu gimana sih Mas sebelum di era pandemi ini? Pola kerja saya kan informasi ya. Jadi langsung ketemu dengan konsumen, entah itu mau komplain atau tanya-tanya promo, atau tanya-tanya banyak hal tentang Jogja, tentang toko kami. Dan di informasi juga di bagian saya bisa kadang promosi tentang promo-promo di Jogja. Terus kadang saya jadi MC segala macam. Jadi lebih ke interaksi dengan konsumen sih kalau di bagian informasi. Kayak gitu ya. Jadi tapi kalau dikatakan di era seperti ini, di era pandemi, pola kerjanya itu gimana Mas? Maksudnya kalau di pola kerjanya sekarang kan adanya COVID-19 itu gimana? Saya kan kerja informasi langsung ketemu dengan konsumen, dan sekarang di era pandemi pemerintah menerapkan protokol kesehatan seperti tadi, seperti menjaga jarak. Jadi yang dari awalnya sebelum pandemi secara langsung bisa tatapan konsumen, langsung ketemu, langsung ikut membantu, dan di era pandemi sekarang jadi kayak terbatas loh. Kayak ada jaga jarak, yang ibaratnya misal di bagian saya di informasi ya, kayak ada penutup yang buat batasin kita, penyekatan yang warna transparan itu kadang yang membataskan saya sama konsumen itu, malah kayak misal konsumen ngomong A tapi saya nangkep B, jadi kayak menghambat saya untuk membantu konsumen itu tadi. Jadi kayak penghambatan, kayak perkurangan komunikasi sama karyawan. Banyak opsi selain itu. Jadi tadi kan sebelum saya tanyakan itu, Masnya kan berkuliah kan? Emang kuliah di mana sih Mas? Saya kuliah di UPS. Di UPS kan ya? Masnya kan berarti berkuliah sambil bekerja. Nah, yang saya tanyakan,
sih emang membagi waktu di kuliah sama di bekerja? Apakah itu yang susah atau gimana? Saya kan kuliah kebetulan ngambilnya kelas reguler yang biasa. Nah, jadi saya pribadi harus bisa pintar-pintarnya membagi waktu antara kerja dan kuliah. Jadi biar seimbang. Nah, apalagi di era pandemi ini, saya harus lebih pintar-pintar lagi buat membagi waktu biar kuliah online. Nah, untung lagi ada untungnya sih di era pandemi ini. Kalau untungnya kuliah sambil di era pandemi ini, jadi kan kuliah masih online ya, gak boleh bertatap muka. Jadi saya bisa lebih maksimalkan ke pekerjaan. Jadi lebih banyaknya ke kerjaan karena kebetulan kuliahnya online. Nah, untuk kesulitan berkuliah dan bekerja di era pandemi banyak mas. Mulai dari di kerjaan kan lagi marak-maraknya pengurangan potongan jam kerja nih, potongan jam gaji. Jadi kayak memberatkan mas, kayak ibaratnya misal harusnya UMR dan ini dibawa di era pandemi nih. Jadi ibarat misal katakanlah buat pembayaran kuliah berapa, dan untuk gajian saya belum mencukupi mas, jadi lebih memberatkan di era pandemi mas. Tapi menurut masnya itu merasa kayak lebih enak adanya COVID-19 ini di era pandemi apa dengan sebelum era pandemi? Kalau dibilang lebih enak mana, lebih enak sebelum era pandemi mas, karena banyak sih keenakan, mulai dari gaji tetap normal, terus nggak ada social distancing segala macam yang bisa menghambat segala macam, kayak menghambat kuliah saya, menghambat pekerjaan saya juga. Jadi yang saya tanyakan juga di sini kayak tindakan masnya itu, masnya kan sambil bekerja sambil kuliah juga. Ya, tindakannya itu kayak misalnya nih ada mata kuliah di pagi hari, terus itu bertabrakan dengan jam kerjanya masnya, itu tindakan masnya itu kayak gimana? Kalau misal bertabrakan, paling saya harus milih antara kadang nggak ikut MK, kadang juga harus minta tolong sama lawan shift biar bisa mau tukeran. Tapi apakah maksudnya kan misalnya nih ya bertabrakan dengan jam kerja, dari masnya itu kayak merasa terbebani nggak sih dengan ya sering tidak masuk dan lebih memilih untuk bekerja? Kemungkinan sih terbebani sih, jadi saya kadang malah nggak fokus sama perkuliahan, malah kadang saya nggak ngerjain beberapa tugas dari dosen, jadi emang terbebani banget. Tadi dari dosennya itu kayak merasa maksudnya kayak merasa mencari atau gimana sih, ini sih Fajar itu kadang kemana gitu, sering nggak masuk atau gimana? Ada nggak sih dari dosen atau dari teman-teman masnya sendiri itu yang mencariin atau gimana? Lebih ke dosen sih. Dulu pernah dosen bilang kalau saya biar dipindah ke kelas karyawan aja. Cuma untuk pertimbangan saya kelas karyawan, kalau saya ingin pindah ke kelas karyawan tapi nggak bisa balik ke kelas reguler lagi. Jadi misalnya saya lama-lama namanya kerja ya, apalagi di era pandemi ini takutnya ada pemutusan hubungan kerja. Nah, yang ditakutkan misalnya saya malah yang di PHK katakanlah. Jadi ibaratnya saya udah nggak bekerja tapi masih di kelas kelas karyawan, nggak bisa balik lagi di kelas reguler. Jadi saya lebih milih kelas reguler untuk jangka panjang. Jadi kalau misalpun saya di PHK, jadi masih di kelas reguler. Jadi saya mau tanya mas, jadi kan masnya tadi juga bilang kuliah sambil bekerja, terus mas itu kan berarti masuk kuliah itu sebelum bekerja juga, sudah. Berarti itu keinginan dari sendiri ingin kuliah apa gimana? Bukan dari paksaan dari orang tua? Kalau kuliah enggak sih mas. Kalau kadang saya mikir tuh gini kadang. Saya bekerja kadang iri sama yang lebih ke atasan.
misal kadang masa iya sih aku mau jadi karyawan biasa aja, kadang terlintas di pikiran tuh kadang pengen jadi kayak dia, jadi atasan yang gajinya lebih gede, yang ibaratnya terpandang gitu kan. Ya menurut saya kayak gitu juga merupakan tindakan yang bagus juga sih. Kita juga kayak ibaratnya membantu perekonomian dari orang tua gitu. Masukan dari saya sendiri dari era pandemi ini, masnya tetap menjaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan, karena di era COVID-19 ini banyak orang yang sakit karena virus ini, dan banyak orang yang terkadang ada yang mengabaikan, tidak mematuhi dengan protokol kesehatan. Sebaiknya kita dari masyarakat sendiri harus percaya adanya COVID-19 ini, tetap mematuhi protokol kesehatan dan tetap jaga jarak. Itu, terima kasih atas wawancara ini. Sebelumnya kalau ada kata kesalahan atau apa, tolong dimaafkan. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.